bagai cinta berlabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Perkenalkan, saya Febri Nurhayati bersama teman-teman saya. Halo, nama saya Bina Putri. Halo, perkenalkan nama saya Maranatha Sinaga. Halo, dan saya Eliza Brutaro. Dan saya Arif. Halo kawan-kawan, kali ini kita mau membuat sekaligus ngenalin kuliner khas Indragiri Hilir, yaitu tape ketan. Tape ketan dibuat dari beras ketan pilihan, difermentasi alami, rasanya manis, ada sedikit masam dan baunya khas. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat pembuatannya, yaitu di Desa Bencalesung, Kecamatan Tenatan Raya, Kota Pekanbaru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari Universitas Lancang Kuning, Pak. Jadi izin untuk mewawancarai mengenai proses pembuatan tapai. Kayak apakah Bapak bersedia gitu? Pada diskusi tadi, bapaknya setuju untuk diwawancarai sekaligus mengajari cara pembuatannya. Sekarang kita menuju tahap pembuatannya. Let's go! Nah, jadi sebelum membuat tape ini memang harus dicuci dulu gitu, Pak? Iya, ya. Yang pertama terkait mulutnya ketannya itu harus ketan pilihan yang bagus. Untuk sebelum kita masak, kita cuci dulu biar bersih. Kita cuci biar bersih. Nanti kalau sudah bersih, setelah itu baru kita masak. Kita harus cuci yang bersih ya. Setelah itu baru kita masak. Nah, kalau untuk tahap pewarnaannya gitu, Pak? Nanti setelah kita cuci bersih, nanti kita masukkan pewarna makanan sesuai dengan selera kita. Mau kita buat warna apa, dicampur ketika kita mau memasaknya. Ya. Setelah bersih, lalu kita masukkan pewarna. Di sini kita gunakan warna hijau. Nah, ini sudah kita kasih pewarna. Insya Allah nanti ketan kulitnya dia berwarna hijau. Nah, sekarang kita tinggal lakukan proses pemasakan. Dah. Tadi kan kita sudah membersihkan ketannya. Setelah ini prosesnya gimana lagi, Pak? Setelah itu karena sudah bersih, langsung kita masak. Bisa kita gunakan kompor untuk memasaknya seperti memasak nasi pada biasanya gitu kan. Kira-kira suhunya itu berapa, Pak? Ya seperti masak nasi suhunya gitu kan ya. Seperti iya, masak nasi supaya dia matang gitu kan. Terus Oke, Pak. tinggal setelah matang nanti kita tinggal nunggu dia ketan tadi menjadi matang ya. Oke, Pak. Ini dia. Ya. Setelah proses pembersihan selesai, ketan siap dimasak. Gunakan kompor dengan suhu yang sama seperti saat memasak nasi biasa. Kalau buat tape Bu, lebih bagusan buat pakai daun ini daripada kotak itu Bu. Iya mas, mereka lebih wangi apanya, aromanya lebih kuat. Oh gitu ya Bu. Daun pisang itu punya aroma khas yang bakal meresap ke dalam ketan saat proses fermentasi. Dan juga yang paling penting nih, ternyata di permukaan daun pisang itu ternyata ada mikroba alami yang bisa ngebantu kerja ragi jadi lebih maksimal. Jadi proses fermentasinya jadi lebih sempurna, rasa manisnya pas, dan teksturnya jadi lebih legit. Nah, jadi proses setelah udah matang itu diapain lagi, Pak? Kita dinginkan deh. Ambil dari tempat proses lagi pelan-pelan ambil supaya jangan tumpah. Kita dinginkan nanti setelahnya. Ini tadi 1 kilo ini dia ukurannya ya. Iya. Jadi kalau udah dingin tuh, Pak, setelah udah dingin nanti itu diapain lagi, Pak? Setelah dingin baru kita lagi. Supaya lebih cepat ya, kalau kita biarkan gini saja lama ya kan. Boleh kita gunakan kipas angin untuk mendinginkan.
Sebelum proses pemberian raginya, kita letakkan terlebih dahulu di kipas angin agar lebih cepat dingin. Bapak udah berapa lama membuka usaha tape ini? Kita buat usaha tape ini mulai dari tahun 2009. 2009, sekarang udah 2025, lebih kurang antara 17 tahun ya. 17 tahun. 16 tahun. Jadi Bapak ini udah banyak pengalaman guys. Jadi kalau untuk tape ini Pak, ini penjualannya dititipkan ke warung atau kalau ada yang pesan aja? Tape apa? Tape yang Tape ubi tiap hari kita produksi, kita jual sendiri di pasar Cikuan Jalan Nangka sana gitu kan. Oh, iya Pak. Tiap hari kita produksi sendiri. Alhamdulillah satu harinya kita produksi 150 kilo setiap harinya. Jadi kalau ada yang mau pesan tape atau nempah tape, silahkan datang ke tempat Bapak ini. Pak siapa Pak? Pak Supriyono. Pak Supriyono. Serta lokasinya aja Pak. Lokasinya, kalau alamat produksinya di Jalan Bukit Indah, Kelurahan Pencalesung, RT 01 RW 03, Kecamatan Kenayan Raya. Atau bisa langsung datang ke meja kita, tempat kita jualan di Pasar Cikuan Jalan Nangka. Waktunya mulai jam 5 sampai jam 10 pagi. Lalu setelah dibeli ragi, berapa lama proses fermentasinya Bu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Ah teman-teman, kenapa sih kalau bikin tape ketan tuh harus banget nunggu 2 hari 2 malam? Nah ternyata di 24 jam pertama, ragi kita, si jamur baik bernama Saccharomyces cerevisiae dan teman-temannya lagi kerja bakti. Mereka memecah pati yang ada di nasi ketan yang keras itu menjadi glukosa atau gula sederhana. Lalu pada hari keduanya, yaitu glukosa tadi mulai berubah jadi alkohol dan sedikit asam organik. Inilah yang bikin tape ketan punya ciri khas seperti tekstur dan aromanya. Pastikan proses meragikannya itu merata. Kenapa sih pas nyampur ragi itu harus benar-benar merata? Ternyata agar fermentasinya itu konsisten. Kunci roti yang lembut dan fluffy itu ada di gas karbon dioksida atau CO2. Kalau ragi tersebar merata, produksi gasnya bakal merata di seluruh sudut adonan. Lalu dengan ngeratain ragi, proses fermentasi jadi stabil dan rasa rotinya jadi balance, enak dan aromanya harum khas roti mahal. Tadi kan Ibu bilang tadi ini proses pembuatan dari fermentasinya itu kan selama 2 hari 2 malam. Jadi bukan sekedar faktor bahannya aja yang dapat mempengaruhi hasil, berarti sama waktunya dan lingkungannya juga ya Bu mempengaruhi hasilnya. Iya. Kalau faktor kebersihan waktu pembuatan mulai dari awal sampai nanti pengemasan perlu juga faktor kebersihan. Soalnya kalau menembak kena minyak itu nggak bisa jadi Mbak. Minyak kena garam gitu kan Mbak. Harus murni dia gitu Mbak, airnya bersih. Setelah semua ketan tercampur rata dengan ragi, sekarang waktunya kita bungkus. Supaya proses fermentasi nggak gagal, pastikan tangan kita benar-benar bersih dan kering. Oke teman-teman, tahap terakhir sudah beres. Pastikan bungkusan tape ini dirapet ya, biar proses fermentasinya maksimal. Teman-teman, selama kita diamkan nanti ada proses namanya fermentasi anaerob. Di dalam sana mikroorganisme dari ragi namanya Amylomyces roxy bakal bekerja lembur buat mengubah pati dari ketan tadi menjadi gula sederhana. Makanya nanti pas jadi tapanya bakal terasa manis meski kita nggak pakai gula sama sekali. Dan nggak cuma itu,
Ada juga hamir bernama Saccharomyces cerevisiae yang bertugas mengubah sebagian gula itu menjadi aroma alkohol yang khas. Jadi, kalau nanti pas dibuka ada aroma wangi-wangi segar, itu tandanya ragi kita bekerja dengan sukses. Nah, demikian hasil wawancara kami kepada Bapak Supriyono dan kepada Ibu Siti Fatimah. Terima kasih Bapak, Ibu sudah mau berbagi ilmu kepada kami dan kepada penonton